Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Pemirsa, saudara-saudara, teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah di bulan suci Ramadan begitu banyak ragam nikmat yang Allah tetap berikan kepada kita, kendati saat ini kita sedang masih dalam kondisi wabah atau pandemi corona. Namun semangat beribadah di masa pandemi ini jangan sampai lentur, apalagi berkurang. Karenanya ada beberapa fatwa yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama kita, Majelis Ulama Indonesia, seputar ibadah yang membutuhkan banyak orang secara berjamaah, seperti sholat 5 waktu secara berjamaah, atau sholat tarawih secara berjamaah, atau nanti sholat Idul Fitri secara berjamaah. Bagaimana Islam mensikapi berbagai macam ritual ibadah yang menuntut kehadiran banyak orang dalam masa pandemi ini. Yang pertama ingin kita bahas adalah hukum tentang sholat tarawih di rumah. Karena sholat tarawih adalah hukumnya sunnah, sehingga ada hadis-hadis yang mengisyaratkan dari Nabi kita Muhammad SAW agar melakukan sholat tarawih secara berjamaah. Bisa juga dilakukan bukan harus di masjid, tetapi juga di rumah kita masing-masing. Bahkan kalau kita lihat kajian fikih dari para ulama, sholat tarawih ini bisa juga dilakukan secara munfarid, secara sendiri-sendiri, tidak harus berjamaah. Karena hukum sholat tarawih ini juga, kalau kita baca sejarahnya, di mana Nabi kita Muhammad SAW hanya melakukan secara berjamaah sampai 3 malam saja. Padahal di malam keempatnya para sahabat sudah menanti dan menunggu Rasulullah SAW untuk mengimami sholat tarawih di malam keempat itu. Tapi Rasulullah SAW urung melakukan sholat tarawih secara berjamaah yang keempat itu. Khawatir kalau sholat jamaah tarawih itu menjadi satu kewajiban buat umat Nabi kita Muhammad SAW, dan akhirnya umat Nabi kita tidak mampu. Untungnya salat tarawih tidak dijadikan sebagai kewajiban yang dilakukan secara berjamaah kepada kita. Namun bukan berarti salat tarawih tidak bisa dilakukan secara sendiri atau berjamaah juga di rumah dengan keluarga kita. Karenanya kalau kita lihat sejarah bagaimana salat tarawih diberlakukan kepada kita, kita bisa ambil kesimpulan bahwa ibadah yang terbaik, khususnya ibadah sholat yang terbaik dilakukan di rumah adalah sholat sunnah. Karena sholat wajib tentu lebih baik dilakukan di masjid. Tetapi kalau sholat sunnah sebaiknya dilakukan di rumah. Tidak terkecuali dalam musim pandemi ini, maka jauh lebih baik, jauh lebih menyelamatkan, jauh lebih memberikan keselamatan juga buat orang lain. Karena para ahli mengatakan semua kita berpotensi untuk menjadi carrier, menjadi pembawa virus itu. Ketika kita menemukan ada orang-orang yang lemah, boleh jadi virus itu akan menimpa mereka. Karenanya untuk membendung mata rantai penyebaran virus ini, ulama sudah menetapkan dianjurkannya kita atau dihimbaunya kita untuk melakukan sholat sunat tarawih di rumah, baik sendiri-sendiri maupun berjamaah dengan keluarga kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.